Kata Amsal biasanya mengacu pada pepatah singkat yang menawarkan semacam hikmat, dan kitab ini berisi banyak hikmat. Tapi hampir semuanya ada di bagian tengah kitab, yaitu di pasal 10 sampai 29. Namun ada jauh lebih banyak hal yang terkandung dalam kitab Amsal, terutama di bagian awal, pasal 1 sampai 9, dan kesimpulan pasal 30 dan 31. Kitab ini dirancang dengan sebuah pendahuluan, pasal 1 ayat 1 sampai 9, dan bagian ini menghubungkan kitab ini dengan Raja Salomo. Mari kita ingat kembali kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan Salomo pun dikenal sebagai orang paling bijaksana di masa peradaban kuno, dan kita dapati di 1 Raja-Raja pasal 4 bahwa dia menulis ribuan amsal dan puisi serta mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan dan binatang. Jadi Salomo menjadi sumber dari tulisan-tulisan hikmat bangsa Israel. Meskipun tidak semua materi dalam kitab ini ditulis sendiri oleh Salomo. Dia adalah asal-muasal dimulainya tradisi hikmat bangsa Israel. Di bagian pendahuluan dikatakan bahwa dengan membaca kitab ini, kita juga bisa memperoleh hikmat. Nah, hikmat bagi sebagian besar dari kita berarti pengetahuan. Tetapi sebenarnya kata Ibrani, hokmah, memiliki arti lebih dari sekedar aktivitas mental, tetapi juga suatu tindakan. Jadi pikirkan tentang keahlian atau penerapan ilmu. Inilah alasannya mengapa dalam kitab Keluaran pasal 31, para seniman dan pengrajin di Israel dikatakan memiliki hokmah. Jadi tujuan dari kitab ini adalah untuk membantu kita mengembangkan seperangkat keterampilan praktis untuk hidup dengan baik di dunia milik Tuhan, dan ini terkait dengan gagasan kunci lainnya dalam pendahuluan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini bukanlah tentang teror, tetapi tentang rasa hormat yang sehat dan kekaguman kepada Tuhan, dan tentang kedudukan kita di alam semesta. Ini adalah pola pikir moral yang mengakui bahwa saya bukan Tuhan, dan bahwa saya tidak bisa menciptakan definisi saya sendiri tentang baik dan buruk, atau benar dan salah. Sebaliknya, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menerima definisi Tuhan tentang benar dan salah, meskipun hal itu tidak nyaman untuk saya. Nah, pendahuluan ini membawa kita pada bagian besar pertama kitab ini, yaitu pasal 1 sampai 9, yang tidak berisi satu baris pendek kata-kata hikmat. Sebaliknya, kita justru menemukan 10 nasihat dari seorang ayah kepada anaknya, tentang bagaimana seorang anak harus mendengarkan hikmat dan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dan taat kepadanya, yang artinya hidup dengan penuh kebajikan dan integritas dan kemurahan hati yang kesemuanya mengarah pada kesuksesan dan kedamaian. Sang ayah juga memperingatkan anaknya tentang kebodohan dan keputusan jahat dan konyol yang akan menumbuhkan egoisme dan kesombongan yang kesemuanya mengarah pada kehancuran dan rasa malu. Jadi seorang anak harus membuat pencarian kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Dan cara berpikir ini membentuk logika moral keseluruhan kitab ini. Nah, nasihat dari sang ayah ini memberi petunjuk kepada kita tentang apa literatur hikmat dalam Alkitab itu dan apa perbedaannya dengan bagian Alkitab lainnya. Kitab-kitab ini mengulas tentang bagaimana hidup dengan baik di dunia milik Allah, tetapi hikmat tidak sama dengan hukum, seperti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan hikmat juga tidak sama dengan nubuatan atau ucapan ilahi kepada umat Allah. Sebaliknya, literatur hikmat merupakan akumulasi wawasan umat Allah dari generasi ke generasi tentang bagaimana hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dan sesama. Demikianlah melalui kitab Amsal ini, sekarang kata-kata hikmat manusia dimasukkan sebagai firman dan hikmat Allah kepada umatnya, yang menghubungkan ke hal lain yang akan kita temukan di pasal 1 sampai 9. Ada 4 puisi dari wanita hikmat. Di sini, hikmat telah dipersonifikasikan secara puitis sebagai seorang wanita yang meminta umat manusia untuk memperhatikan dan mencarinya. Hikmat mengatakan bahwa dia ditenun ke dalam jaringan alam semesta. Dan karena itu, ketika kita melihat seseorang membuat keputusan yang bijak, ia mengandalkan hikmat. Jadi jika kita melihat seseorang yang bermurah hati atau memiliki integritas seksual atau menegakkan keadilan, ia sedang menggunakan hikmat. Puisi wanita hikmat ini adalah cara yang puitis dan kreatif untuk mengeksplorasi gagasan bahwa kita hidup di alam semesta yang bermoral milik Allah, dan bahwa kebaikan dan keadilan adalah kenyataan objektif yang jika diabaikan bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi takut akan Tuhan dan hidup bijaksana berarti hidup seirama dengan alam semesta. Nah, 2 rangkaian nasihat dari sang ayah dan wanita hikmat ini menciptakan klaim yang kuat tentang kitab ini sehingga kita tidak sekedar membaca nasihat yang baik,
tetapi kita sedang membaca undangan Allah untuk belajar hikmat dari generasi-generasi sebelumnya.